wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di channel YouTube Main-Main Misteri. Kali ini kita berada di konten Ngobas episode 3. Tentunya dengan narasumber sekaligus kru dari MT juga. Dengan siapa, Pak? Bapak Rusli. Bapak Rusli RT. Kang Rusli, Biasa Kang disebut, Rusli. ya, Kang Rusli. Kang Rusli mempunyai sebuah cerita misteri di kampung halaman. Mungkin bisa langsung dijelaskan kan awalnya gitu. Pernah ada satu cerita waktu umur sekitar 19 tahunan lah. 19 Si tahunan. bujang lah ya. Masih bujang, lajang lah. Hmm. Masih masa-masa cicingeun. Ya. Tengah malam aya nu maot. Tengah malam aya nu maot. Di kampung Di halaman kampung teh. halaman teh anu maot. Jam berapa tengah malam? Sekitar jam 11-an, jam 10-an lah. Dengan nya anu maot teh jadi lain pendatang, masih keluarga kampung abinya, Ya. tapi ayana di luar kota gitu. Pas begitu dongkap aya ambulan yang abi kan Oh, tapi tetap dikuburin di kampung ya halamannya. kampung halamannya. Tiba-tiba ya ambulan terus dibawarkan innalillahi Ya, di masjid. biasa, seperti Ya, biasa. itu biasa. Ya kebetulan dulu malah sok ngaji sanajan diajar oge. Sok ngaji diajar gitu. Ya, kapanggil gitu nyolakeun maot. Disangka saya makan erek dikubur teh besok. Tapi pas hari itu bisa. Pas hari itu bisa jam 11 harus dikuburkan, gak boleh nunggu besok. Mau nunggu keluarga yang nggak bisa, katanya aturan di sana adat istiadat harus gitu. Oh, jadi kalau meninggal hari itu ya harus dikubur hari itu walaupun malam. Ya. Nah, singkat ceritanya mah ya terus nyolatkeun, terus beres panaon di masjid, berangkat gitu, bawa patromak malahan mah. Ya. Kuburan teh kayaknya di tengah leuweung. Kuburan Lain di tengah leuweung atuh. Jadi lembur kaluhur. Jadi kaluhurna tos leuweung. Ya. Kan ada di kota mah kuburan di tengah kotanya. Ya. Nah, pas begitu nganter ngelewat desa, ngelewat pabrik tengah malam. Ya pengalamannya tengah malam nganterkeun umawat nepikeun ka erek ka tempat kuburan teh asa kumaha gitu. Apa karena baru pertama kali melihatnya? Baru pertama malam-malam ke makam. Ke makam baru pertama bawa patromak. Nah, pas lagi di perjalanan kan setiap jarak 20 meter ada penerangan. Ya. 20 meter ada penerangan dan lumayan jauh. Ya. Tiba-tiba yang pas udah naik ke atas, udah ke tempat kuburan, tapi masih jauh sih ke tempat yang gali kuburannya. Pas naik ke atas, mati patromak yang di tengah itu. Emang satu bawahnya PT? Apanya? Petromaknya tuh? Enggak, patromaknya jadi setiap ada 4 kalau nggak salah. Jadi ada yang bawa 2 sambil bawa keranda. Ya. Terus yang disimpan 1 yang di jalan gitu, penerangan jalan. Nah, pas begitu udah lampu mati cepat kaget, yang bawa keranda juga sampai kaget. Gelap lah gitu. Wah, mati. Kunaon ieu mati? Ternyata kan pakai minyak tanah. Iya. Pakai minyak tanah. Ternyata si kulambu teh hancur. Si apa namanya tuh? Ya, kulambu yang buat penerangan itu. Iya. Hancur gitu, kebakar, mungkin ada yang bocor. Terus diterusin. Enggak, berhenti dulu di sana teh. Akhirnya disimpan yang kita bawa teh, jadi disimpan 1. Soalnya banyak orang juga yang ke belakang. Pas begitu ya jalan lagi. Pas udah nyampe tujuan, ternyata kuburannya teh belum selesai, masih dalam finishing. Sama tukang galinya. Jadi nunggu dulu lah. Di sana teh nunggu. Di tengah-tengah kuburan. Iya. Eta ningali ke kiri kanan. Gelap aja gitu ya.
gelap ya tam ngandalkan patromak satu yang di bawah, yang satu yang penerangan buat yang gali kubur. Iya. Pas begitu nyampe ya diam dulu, pada ngobrol-ngobrol sambil ngebantuin yang itu lagi bikin sedong kuburannya kan di sedong. Iya. Ya tiba-tiba nggak tahu kenapa lah ada yang kata yang teman-teman di situ asa keung gitu. Beda aja awalnya katanya. Encan anu mau ngagigireun di keranaan kene erek dibalikeun deui ke tempat rumah ka Jauh mana piraku gitu kan. Jadi kurang koordinasi antara yang gali sama yang mau menyolatkan sama keluarganya. Jadi pada akhirnya itu menunggu sampai dikubur. Tapi iya sampai dikubur, alhamdulillah sampai dikubur. Malah mau di kan kalau di kampung ngaji selama berapa hari, 7 hari kalau nggak salah. Ya tahlilan lah. Tahlilan. Enggak, tahlilan di rumah ada, yang ngaji di kuburan ada. Oh ada juga tuh. Ada yang tapi yang di kuburan tuh khusus keluarganya mereka. Enggak, para santri. Para santri yang bergilir. Emang adat istiadat iya. gitu. Nah pas sebelum di kuburan tuh banyak keanehan. Setiap digali keluar air, akar air. Airnya diangkat, masih ada akar pohon-pohon yang di sana kan namanya juga dilebur. Iya, hutan. Tapi itu yang selama ke kuburan lah, selama ikut nguburin gitu kan. Iya. Baru kali itu lihat ada kejadian seperti itu. Dikirain yang namanya meninggal, kirain ya nggak bakal terjadi seperti itu. Kirain cuma di film-film aja gitu. Iya, banyak di filmnya. Tapi kejadian nyata adanya. Iya, dengan si yang meninggalnya itu ternyata berumuran darah, nggak tahu dari penyakit apa, TBC itu apalah. Jadi penyakit kalau ada yang bilang. Jadi tahunya berumuran darah itu di kain kapannya tuh ada darahnya gitu. Pas begitu mau dikeluarin, kan mau nggak mau walaupun berair kalau udah kelar ya harus dikuburin di situ. Iya. Kalau mau pindah lagi nggak mungkin lebih lama. Pasti seperti itu juga. Kurang tahu juga, Allahu alam ya. Apa mungkin itu sesuai dengan amalan-amalan kita, dengan kelakuan kita yang selama ini di dunia kayak gimana kan nggak tahu juga. Iya. Cuman setahunya ya mungkin itu karena hutan, gerimis juga, tapi nggak mungkin juga gerimis air bisa nyampe selutut gitu. Selutut, sampai selutut. Itu tinggi ya. Bawa ember, diambilin airnya sampai kering, gali lagi, begitu muncul lagi airnya. Tapi pada akhirnya surut airnya. Enggak surut, airnya tetap ada airnya. Iya, ditenggelamkan aja. Mau nggak mau. Itu emang kalau dari pandangan agama nggak apa-apa kayak gitu. Ya habis ya mungkin udah seharusnya kayak gitu. Kurang tahu juga mungkin dari amalan juga bisa jadi itu ya. Selama hidupnya kayak gimana. Ya kamu ya sebagai yang nganter mah ya. Iya. Kalau asalkan itu kan di situ udah ada ustadznya juga, udah tahu kan, udah tahu lah, udah pada ahlinya gitu kan. Yang gali juga udah nggak bisa apa-apa. Bahkan sempat pas lagi ngerapiin, dikarenakan udah rapat kuburannya, ya, ada yang ketarik kain kapan kuburan sebelah. Ketarik, kena gitu pas diambil kan begitu celep pakai sebelang itu, pas mau diambil tanahnya kayak kapan keluar, gak tahu kuburan sebelah. Terus gimana ditarik? Enggak, paling ditutupin lagi aja. Jadi kayak posisinya kayak jadi numpuk kayak gitu di sebelahan. Di sebelahan. Jadi nggak ada jarak katanya. Nggak ada jarak. Kayaknya itu kuburan udah lama ketutup, mungkin ya masih bagus, cuma nggak terurus yang dari atas. Kalau di bawahnya kan nggak kelihatan, kayak udah rata aja. Dan akhirnya disatuin lagi, kuburan jangan sempurnain lagi. Tapi pada akhirnya mah udah dikuburin. Iya, kuburin. Tapi setelah beres penguburan ada kejadian-kejadian nggak, misalkan lihat apa gitu? Kalau lihat mungkin teman-teman dari warga ada yang lihat. Setelah itu kan ada yang nampak, ada yang penampakan lah.
ada yang penampakan, mungkin dikarenakan tanahnya sampai saya keinjak-injak, ada yang ikut, dan situ saya nggak bisa apa-apa. Takut aja. Takut aja, dan saya bertanya sama yang udah tahu, ternyata seharusnya habis dari kuburan itu baju yang kita, dan akhirnya saya cuci si baju itu, akhirnya nggak dipakai lagi, dibuang aja, dikarenakan takut kan. Orang awam nggak tahu gitu, saya cuci dan akhirnya dibuang si baju itu, dibuang sama aku sendiri. Kan di depan rumah ada sungai, dibuang ke sungai karena kan takut kan. Tapi setelah kejadian itu, sebelumnya banyak penampakan itu yang sering lewat sih. Kalau penampakan sering, kalau di tempatnya kan yang meninggal yang barusan diceritakan kan pas malam Jumat Kliwon meninggalnya. Saya nggak tahu itu bahwa malam Jumat Kliwon, nggak tahu. Iya. Tapi biasanya kalau emang yang penampakan kita yang baru dikuburin tuh, yang si almarhum yang baru, mungkin biasanya kan kalau yang emang nggak sempurna teh biasanya emang suka gitu ya. Iya, emang berkeliling berkeliaran. Makanya diharuskan harus benar-benar teliti, bahkan jangan sampai di saat kita nguburin mayat pun jangan sampai ada yang barang kita ketinggalan. Barang sejenis apapun, mau jam tangan, kalau bisa pakai cincin jangan sampai ada ketinggalan. Emang kenapa itu, Pak? Nggak sempurna. Nggak sempurna, bisa gentayangan. Kalau terjadi seperti itu, kita harus membongkarnya lagi. Itu kan harus membongkarnya lagi. Setahu saya juga, setahu orang-orang besar, nggak boleh meninggalan. Tapi selain cerita itu masih ada lagi banyak cerita. Selain itu kan bersebelahan ada tanah mati, ya kuburan lah. Sebelahnya tuh ada lapangan sepak bola. Iya. Kalau bagi orang-orang yang pendatang datang ke sana, sering dengar ramai di lapangan itu. Ramai gimana? Ya ramai, kayak ada yang teriak gimana gitu kan. Kayak ramai kalau orang yang bukan asli orang sana. Suka diganggu gitu ya? Kalau nggak ganggu enggak, paling dengar aja. Ya. Kayak mungkin segitu cerita dari Kang Rusli RT, cerita mengenai misteri lah pengalamannya menguburkan tetangga mungkin ya. Iya, tetangga ya, satu desa juga. Mungkin setelahnya tuh banyak ya ada kejadian-kejadian lah, entah itu kenapa meninggalnya, ya Allah yang tahu. Kita mah tetap harus percaya sama Allah ya. Kalau misalnya kita di mana aja banyak penampakan, di mananya mau di jalan mau di rumah itu nggak apa-apa, emang kita kan bersebelahan. Bedanya tipis antara alam gaib sama dunia nyata itu bersebelahan. Kalau bisa, kalau di rumah jangan kebanyakan kaca cermin, karena itu berpengaruh membuka pintu alam gaib. Banyakin mainnya lah, kayak kaligrafi. Iya, kaligrafi Arab gitu kan. Janganlah yang nggak mantap. Apalagi bersifat kayak patung-patung gitu. Iya, kayak patung-patung itu bisa jadi penghuni juga. Ya mungkin sekian di ngobrol kali ini bersama Abin dan Kang Rusli. Kita mengucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share, karena tanpa kalian kita bukan apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.